Salam kerahiman. Hari ini 9 Januari. Kita akan baca dari nomor 180. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika tiba masa Advent, dalam jiwaku muncul kerinduan yang membara akan Allah. Dengan sekuat tenaga, rohku bergegas menuju Allah. Pada waktu itu, Tuhan memberiku terang cemerlang untuk mengenal sifat-sifatnya. Sifat pertama yang Tuhan perkenalkan kepadaku adalah kekudusannya. Tuhan itu sedemikian kudus sehingga segala kuasa dan kekuatan gemetar di hadapannya. Roh-roh yang murni menyelubungi wajahnya dan merunduk dalam adorasi yang tak kunjung henti. Dan hanya dengan satu kata mereka mengungkapkan hormat yang paling tinggi, yakni kudus. Kekudusan Allah dicurahkan ke atas gereja dan ke atas setiap jiwa yang hidup di dalamnya, tetapi dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada jiwa-jiwa yang sepenuhnya diilahikan oleh Allah, dan ada juga yang hanya sekedar hidup. Sifat kedua yang diberitahukan Tuhan kepadaku adalah keadilannya. Allah itu sedemikian adil dan keadilannya meresap sampai ke lubuk hati segala ciptaan, sehingga di hadapannya segala sesuatu tampak serba transparan, dan tidak ada suatu pun yang dapat menyembunyikan sesuatu darinya. Sifat ketiga adalah kasih dan kerahiman, dan aku memahami bahwa sifat Allah yang tertinggi ialah kasih dan kerahiman. Sifat ini menyatukan ciptaan dengan pencipta. Kasih yang paling besar dan kerahiman yang paling dalam ini kukenal dalam penjelmaan Sang Sabda dan dalam penebusan umat manusia. Dan disinilah aku menyadari bahwa inilah sifat Allah yang paling tinggi. Waktu itu Suster Faustina cerita, waktu itu masa Advent ya. Muncul kerinduan yang membara akan Allah. Segera rohku bergegas menuju Allah. Tuhan memberiku terang cemerlang untuk sifat-sifatnya. Sifat pertama Tuhan, kekudusannya. Sedemikian kudus sehingga segala kuasa dan kekuatan gemetar di hadapannya. Roh yang murni yang menyelubungi wajahnya merunduk dalam adorasi dan mengungkapkan hormat yang paling tinggi dengan berkata satu kata kudus. Seperti kita dalam perayaan Ekaristi juga ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ungkapan pujian memuliakan Tuhan. Tuhan yang kudus. Sifat yang utama, yang pertama dari Tuhan itu adalah kekudusannya. Bandingkan dengan apa yang kita lakukan dalam perayaan Ekaristi dengan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari kita meniru, mencontoh roh yang murni, yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, enggak dengan banyak kata-kata, tapi hanya kudus. Satu kata, kudus, memuliakan, menghormati Tuhan. Kekudusan Allah dicurahkan ke atas gereja dan ke atas setiap jiwa yang hidup di dalamnya, tapi dengan tingkat yang berbeda-beda. Jadi, kekudusan Allah dicurahkan kepada gereja, tapi juga kepada kita semua. Kita semua yang hidup di dalam kekudusannya, yang berusaha hidup kudus, yang hidup kudus, yang hidup melaksanakan perintah Tuhan, yang hidup tidak melanggar perintah Tuhan. Tapi di sini dikatakan kekudusan Allah yang dicurahkan, diberikan kepada kita dengan tingkat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, jangan pernah kita membandingkan saya dengan orang lain. Banyak orang yang bilang bahwa hidup nggak usah terlalu suci, nggak usah terlalu kudus. Dibandingkan dengan dia, saya lebih oke. Dibandingkan dengan orang itu, saya jauh di atas orang itu. Jadi bukan untuk dibanding-bandingkan. Kita urusannya sama Tuhan.
Pribadi lepas pribadi tidak sama dengan yang lain. Oleh sebab itu, mulai hari ini jangan banding-banding. Jangan merasa saya lebih oke semuanya, tapi kok hidup saya susah. Dia banyak nipu, banyak berbuat jahat, tapi kok hidupnya senang. Jangan pernah membanding-bandingkan. Karena di sini dikatakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Sama seperti cerita tentang talenta. Tuhan memberi 5 talenta, memberi 2 talenta, memberi 1 talenta. Jadi Tuhan punya rencana terhadap kita semua. Hidup ini misteri, kita juga nggak bisa terlalu tahu apa yang ada dalam rencana Tuhan. Tapi yang pasti kita tahu, Tuhan mengasihi kita. Tuhan minta kita memakai talenta-talenta yang Tuhan beri untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan orang lain. Begitu pula dengan kekudusan ya. Jadi kita tahu jangan pernah merasa bahwa saya lebih kudus dari orang lain. Urusannya sama Tuhan. Ada jiwa yang diilahikan oleh Allah, tapi ada juga yang sekedar hidup. Itu yang tadi saya katakan, jangan membandingkan. Bahkan suami istri juga jangan membandingkan. Atau kalau kita punya anak-anak, jangan membandingkan. Karena ada perbedaan. Ada jiwa yang diilahikan oleh Allah. Tapi ada juga yang sekedar hidup. Sifat yang kedua, yaitu tentang keadilannya. Allah sedemikian adil dan keadilan meresap sampai ke lubuk hati ciptaan. Allah itu sungguh Allah yang adil, Allah yang maha adil. Segala sesuatu di hadapannya tampak serba transparan. Tidak ada suatu pun yang dapat menyembunyikan sesuatu darinya. Ya, jadi karena Allah sedemikian adil, maka keadilannya itu meresap dalam lubuk hati ciptaan, dalam lubuk hati kita semua. Jadi sebetulnya kita tahu mana yang adil, mana yang tidak adil. Tapi sering karena untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang-orang yang kita kasihi, maka timbangan keadilan itu menjadi tidak setara. Dan sebetulnya tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Tuhan tahu. Jadi walaupun kita ngomong sama orang, oh ya adilnya seperti ini, tapi Tuhan memberikan kita sifat keadilannya itu untuk kita tahu dalam hati nurani kita masing-masing, karena keadilannya meresap masuk ke lubuk hati. Jadi kita sebetulnya tahu tentang adil tersebut. Dan sifat yang ketiga adalah cinta dan kerahiman. Jadi pertama tadi kekudusan, kedua keadilan, dan yang ketiga adalah kasih dan kerahiman. Dan inilah sifat Allah yang paling tinggi. Karena dengan kasih dan kerahiman, sifat inilah yang menyatukan kita ciptaan dengan penciptanya. Kasih yang paling besar, kerahiman yang paling dalam, dikenal dengan satu, penjelmaan Sang Sabda. Di Injil Yohanes ya kita tahu, pada mulanya firman dan seterusnya ya. Jadi kasih yang paling besar dan kerahiman yang paling dalam dinyatakan, dibuktikan dengan penjelmaan Sang Sabda. Dan yang kedua, penebusan umat manusia. Yesus anak Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua manusia berdosa. Dia berkorban bahkan sampai wafat di kayu salib. Bisa katakan tadi ya, kasih yang paling besar. Kita ingat lagi di Injil Yohanes. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya yang begitu besar kepada kita semua, enggak berharap kita binasa. Dia berharap supaya kita semua bisa menikmati hidup yang kekal.
tidak binasa. Itu bukti Yesus sangat mengasihi kita. Kalau di Yohanes 1 ayat 1 tadi ya dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14a, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sang Sabda yang menjelma. Itu bicara tentang kasih yang paling besar. Sekarang kita bicara tentang kerahiman yang paling dalam. Yaitu Yesus datang untuk menebus kita semua manusia berdosa. Untuk menebus umat manusia. Dia berkorban, dia menanggung segala dosa umat manusia, dia menderita. Dia mau menjadi silih untuk menebus kita semua manusia berdosa. Kalau lihat di Injil atau di kitab suci ya, di Yesaya 53, itu juga dibicarakan tentang Yesus yang dihina, ditindas, dihindari orang. Yesus itu adalah orang yang penuh dengan kesengsaraan, yang menderita kesakitan. Tapi penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesus enggak berdosa, Yesus enggak bersalah, tapi dia memikul kesengsaraan kita. Dia menanggung penyakit-penyakit yang kita buat, yang kita rasakan, yang kita alami. Ia bahkan ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh kejahatan kita. Silahkan Bapak Ibu baca dari Yesaya 53 ya. Di sana kita bisa lebih tahu lagi, lebih detail betapa Yesus menderita untuk kita. Melalui dia kita memperoleh keselamatan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan melalui Yesus kita dibenarkan, kita dibela. Kalau kita sudah tahu hal seperti itu, apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Menyia-nyiakan pengorbanannya Yesus, masa bodoh, cuek, tetap hidup dengan hidup lama kita, atau kita mau jadi perpanjangan tangan Tuhan? Kita mau berbelas kasih supaya semakin banyak orang bisa mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Pilihannya ada di kita. Masih awal tahun. Kita mau fokus kemana? Untuk menyenangkan Tuhan, untuk membuktikan kasih kita pada Tuhan, mari kita memilih jalan untuk menjadi alatnya, untuk menjadi perpanjangan tangannya, untuk bisa semakin banyak orang merasakan kerahiman Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita mulai ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini sehingga kami semakin tahu akan sifat-sifat-Mu Tuhan. Engkau menjelaskan tentang kekudusan-Mu, tentang keadilan-Mu, tapi Engkau juga menjelaskan tentang kasih dan kerahiman. Dan kasih dan kerahiman ini adalah sifat yang paling utama karena menyatukan antara pencipta dan ciptaan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada kami sehingga Engkau Sang Sabda menjelma. Dan juga begitu besar kerahiman-Mu Tuhan sehingga Engkau mau wafat untuk kami, membela kami untuk supaya kami tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Urapi kami semua Tuhan supaya kami juga bisa menjadi alat-Mu, bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membawa kasih dan kerahiman-Mu kemanapun kami berada. Berkati kami, berkati keluarga kami agar kasih dan kerahiman-Mu boleh hidup, boleh nyata dalam
keluarga kami masing-masing, sehingga gelombang kasih dan kerahiman ini bisa semakin lama semakin meluas dan semakin besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Putramu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.